Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menyebarkan hadis, Allah jadikan wajahnya bercahaya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan orang yang mau menonton video ini, mau men-subscribe channel ini, lalu men-share-nya, Allah jadikan hutangnya lunas, hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Gus Baha, mari kita sama-sama melanjutkan ngaji kepada Gus Baha yang berkaitan dengan keutamaan hutang. Nah, bagi Anda yang mau mendengarkan ceramah beliau secara langsung, linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, dari sekian banyak yang beliau ajarkan, yang beliau jelaskan pada video ini, salah satu yang nyantel di pikiran saya adalah bahwa berhutanglah supaya kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya hutang. Supaya apa? Supaya kita ingat Rasulullah punya hutang, Rasulullah punya sifat-sifat seperti manusia biasa. Dalam ilmu tauhid biasa disebut a'radul basariyah, sifat-sifat manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Bingung kan? Ya, coba mari kita lanjutkan. Begini, Gus Baha membuka penjelasan dengan begini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu umat yang paling mengkultuskan Rasulullah, paling ta'zim atau paling hormat kepada Rasulullah, dan paling iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru para ulama-ulama beliau mengajarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat jaiz, yaitu a'radul basariyah, punya sifat-sifat layaknya manusia biasa. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah punya hutang. Contoh yang lain, Rasulullah punya istri. Contoh yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa makan dan minum. Sehingga makin banyak sifat-sifat manusia biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah makin tidak mungkin dikultuskan oleh umatnya. Loh, kok bisa? Iya, kan ada kejadian. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nabinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa itu dianggap sangat khusyuk, sangat suci, dan dia tidak atau jarang menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan biasanya, pada akhirnya banyak umat-umat Nabi Isa alaihissalam yang tersesat dan mengkultuskan beliau seperti mengkultuskan Tuhan-Tuhan mereka. Jelas nggih? Ya. Jadi dengan kita punya hutang, kita akan tahu Rasulullah pun punya hutang. Kalau Rasulullah punya hutang, berarti Rasulullah seperti layaknya manusia biasa. Kalau Rasulullah layaknya seperti manusia biasa, berarti bukan Tuhan, berarti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, tauhid kita akan tetap mantap. Allah tetap Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tidak akan tersesat seperti sebagian umat Nabi Isa alaihissalam yang kemudian menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Paham ya? Iyalah, masa nggak paham? Itu manfaat hutang yang pertama. Jadi bagi Anda yang sudah punya hutang, bersyukur. Kalau banyak, kurangin sedikit sehingga kita hanya punya hutang sebagai media untuk mengingat-ingat itu tadi. Jangan kebanyakan, nanti tak malah susah. Ya, kalau misalnya yang
kuatnya punya hutang 1.000 ya 1.000 aja hutangnya, 10.000 10.000 aja, 100.000 100.000 aja, sebagai pengingat-ingat bahwa kita umat Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah punya hutang, membuktikan dia adalah manusia biasa, bukan Tuhan yang harus kita Apa mungkin perkutusan kepada Rasulullah? Mungkin sekali. Jangankan kepada sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sekelas ulama biasa pun terkadang kita melihat seseorang yang dalam tanda petik seperti mengkultuskan mereka. Kalau sudah dikultuskan salah kadang nggak masalah, ini kiai, nggak masalah ini ustadz, itu salah itu, kira-kira begitu. Nah, sehingga dengan kita punya hutang kemudian ingat hal tersebut, sehingga iman kita itu akan tetap selamat, meyakini Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, dan tetap meyakini Muhammadur Rasulullah, dan tetap meyakini kita ini hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah tahu seperti ini, bahaya kita mengkultuskan Rasulullah itu akan sedikit terkurangi. Emang ada orang-orang yang mungkin mengkultuskan Rasulullah? Ada. Kita sering menyaksikan bagaimana orang-orang yang membaca sholat berlebihan gitu. Membaca sholat bagus, sangat dianjurkan. Tetapi ketika berlebihan, awas nih, jangan sampai mengkol. Yang tadinya kita menganggap Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi yang harus kita cintai, nanti setan akan masuk membelokkan. Ya, Rasulullah memang begini. Nah, pada akhirnya kita tersesat. Yang tadinya hanya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti terdowngrade menyembah kepada Rasulullah. Ini sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang sesat. Ini ingat. Kira-kira intinya itu. Satu pesan moral yang pengen digarisbawahi oleh Gus Baba, bahwa Rasulullah punya sifat a'radul basariyah. Untuk mengingatnya, kita salah satu caranya adalah punya sedikit-sedikit hutang gitu. Ya, supaya kita gak sombong juga. Jangan sampai wah saya nggak pernah hutang pada si A, nggak pernah hutang pada si B. Wah, ini kan sudah begitu. Kira-kira begitu. Nah, sudah itu ya, titiklah itu intinya. Nah, sekarang kita lihat beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan beliau pernah punya hutang. Beliau punya a'radul basariyah yang namanya hutang. Satu, hadis Sahih Bukhari nomor 2069. Dalam kutipannya dituliskan annahu masya ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi khubzin sa'irin wa ihalatin sanikhatin. Walaqad rohana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tir'an lahu bil madinati inda yahudiyin wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi walaqad sami'tuhu yaqul ma amsa inda ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'u burrin wala sa'u habbin wa inna indahu latis'a niswatin. Artinya sesungguhnya ia, yaitu sahabat Anas radhiyallahu anhu, pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan lemak yang sudah tengik. Jadi sahabat Anas sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa roti gandum dan lemak yang sudah tengik, istilahnya begitu, sudah nggak bagus lah. Sahabat Anas melanjutkan, sungguh waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggadaikan baju zirah beliau di Madinah kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya tepung gandum untuk kebutuhan keluarganya. Aku mendengar beliau bersabda, hingga memasuki sore hari tidak tersedia di tangan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya satu sok tepung gandum atau satu sok biji gandum, padahal beliau memiliki tanggungan 9 orang istri. Nah, ini pertanyaannya kan, hutang bagaimanakah yang pernah dicontohkan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dalam hadis ini dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa sampai sore hari di rumah istri-istri beliau itu tidak ada satu sok pun gandum. Coba Anda bayangkan, istrinya 9 tetapi tidak punya gandum satu sok pun ketika itu. Nah,
Kira-kira begitu. Nah, jadi istilahnya beliau meminjam hutang gandum itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Udah begitu pun aman karena dia menggadaikan baju zirahnya. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nanti pembahasan lebih lanjut pada pembahasannya lain. Yang penting saat ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah membeli gandum dengan cara berhutang dan menggadaikan baju zirahnya. Tetapi hutangnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan memenuhi kebutuhan sekunder, kira gitu. Jadi kalau Anda berhutang untuk memenuhi kebutuhan barang mewah, berarti tidak sesuai dengan hadis ini. Kenapa hadis ini hutangnya itu hutang untuk kebutuhan pokok ya. Kalau dalam kehidupan kita mungkin hutang beras, hutang minyak, kira-kira begitu. Kan katakan barangkali ya, bukan hutang mobil, hutang apa itu beda cerita lah kalau yang begitu-begitu. Nah, hadis yang kedua itu pada Sahih Bukhari nomor 2386. Di sana dituliskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin illa ajalin wa rohanahu dir'an min hadidin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo lalu menggadaikan kepadanya baju zirahnya tadi. Kira-kira begitu. Itu kan Rasulullah membeli makanan pada sini, kemudian karena nggak punya uang cash, baju zirahnya disimpan sebagai jaminannya. Itu ya. Nah, dari ini kita tahu bahwa kalau ada ustadz, youtuber, ulama ajengan mengatakan bahwa kita nggak boleh berhubungan dengan orang-orang Yahudi, nah itu sedikit ngawur. Kalau nggak dilanjutkan, kenapa? Ini Rasulullah berhubungan dengan Yahudi. Kita nggak boleh belanja ke warung-warung non Muslim. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Ini Rasulullah muamalah dengan orang Yahudi. Kira begitu. Artinya setiap sesuatu yang am ada taksisnya. Nah kita nggak boleh belanja kepada orang non Muslim dalam kondisi seperti apa, itu harus detail. Nggak boleh bermuamalah dengan orang Yahudi dalam kondisi seperti apa, harus detail. Kira begitu. Tapi kalau dia bilang secara umum, nah itu berbahaya. Karena apa? Ini Rasulullah melakukannya. Berarti dia nanti menentang apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, hadis yang ketiga dalam kitab Sahih Bukhari nomor 2916 itu disebutkan tuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wadir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisalatina so'an min syairin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2960. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam posisi baju zirahnya masih tergadai. Dengan kata lain, beliau masih membawa hutang. Tentu semuanya sebagai hikmah kepada umat-umatnya untuk menunjukkan sifat a'radul basariyah. Di hutang yang dilakukan Rasulullah justru mengangkat derajat beliau di mata umatnya, justru menjaga umatnya supaya terjauh dari pengkultusan yang tidak perlu saja ya. Jadi minimal pada video ini kita ambil satu poin dari Gus Baha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat a'radul basariyah seperti manusia biasa. Apa? Salah satunya adalah beliau pernah berhutang. Salah satu hikmah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu supaya umat Rasulullah selalu ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walau bagaimanapun punya sifat a'radul basari, sehingga mereka tidak mungkin mengkultuskan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Satu lagi, bagi Anda yang mau mendownload video ini silahkan, mau mengedit video ini silahkan, mau men-share silahkan. Yang penting satu, tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum NKRI, dan yang ketiga tujuannya ikhlas untuk berdakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.